Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Rizal Sanipito dengan NIM 13 2024 086P. Saya Alia Dia Fatia, NRP 13 2024 125. Dengan saya M. Novel Nurmansyah dengan NIM 1320240444P. Dengan fokus kepada sistem komunikasi dengan materi signaling dalam jaringan telekomunikasi dengan fokus pada kajian literatur, signaling sistem, channel, dan trafik. Oke, kita mulai presentasinya. Pokok bahasan ini sendiri ada pengertian sistem komunikasi dan signaling. Yang kedua ada fungsi signaling dalam telekomunikasi. Yang ketiga ada jenis-jenis signaling. Yang keempat ada evolusi signaling dalam telekomunikasi. Yang kelima ada signaling sistem dalam komunikasi digital. Yang keenam ada penelitian terkait. Yang ketujuh perbedaan signaling channel dan traffic channel. Baik, di pengertian sistem komunikasi dan signaling itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar dua atau lebih pihak melalui media transmisi tertentu, baik secara analog maupun digital. Yang kedua, di sistem ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu transmisi, transmitter, dan receiver yang bekerja sama untuk mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat diterima dan dipahami oleh penerima. Yang ketiga yaitu dalam jaringan modern ini, signaling tidak hanya mengatur sesi komunikasi, tetapi juga mendukung fungsi-fungsi canggih seperti mobilitas, autentikasi, billing, dan quality of service. Di sini ada gambar klasifikasi pensinyalan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini ada fungsi signaling dalam jaringan telekomunikasi, yang dimana ada 5 fungsi dalam signaling dalam jaringan sistem telekomunikasi ini. Yang pertama yaitu call setup dan call release. Call setup dan call release signaling memungkinkan dua pengguna untuk saling terhubung melalui proses yang disebut call setup. Ini termasuk proses seperti dialing, routing, dan pengalokasian kanal komunikasi. Setelah sesi komunikasi selesai, signaling juga menangani penghentian panggilan atau call release. Yang kedua ada manajemen mobilitas dan koneksi. Dalam jaringan bergerak atau mobile network, signaling dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi pengguna, melakukan proses handover saat berpindah antar sel, dan melihara koneksi secara seamless tanpa mengganggu komunikasi. Yang ketiga, ada autentikasi dan keamanan. Protokol signaling digunakan untuk mengautentikasi pengguna yang masuk ke jaringan dan memastikan hanya perangkat yang sah dapat mengakses layanan atau 3GPP TS 33 102/2023. Fungsi ini sangat penting dalam jaringan digital seperti GSM, LTE, dan 5G. Yang keempat, ada manajemen sumber daya jaringan atau resource allocation, di mana signaling ini membantu dalam pengalokasian kanal, bandwidth, serta pengaturan QoS untuk memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan kualitas yang memadai. Yang kelima, ada billing dan charging.
di mana data signaling juga digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna sebagai dasar perhitungan biaya layanan, terutama pada jaringan pasca bayar dan roaming. Melalui semua fungsi tersebut, signaling memungkinkan sistem komunikasi bekerja secara dinamis, aman, dan efisien, serta mampu mendukung layanan yang terus berkembang dalam era digital saat ini. Kemudian itu ada jenis-jenis signaling. Jenis-jenis signaling sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inbound, yang kedua adalah outbound. Inbound merupakan metode pengiriman informasi kontrol, seperti nada panggil atau sinyal digit melalui kanal yang sama dengan data pengguna. Sedangkan outbound signaling adalah metode pengiriman sinyal kontrol yang melalui kanal terpisah, tidak bercampur dengan jalur utama, dan untuk data pengguna. Jadi perbedaan inbound dan outbound itu ketika inbound ia memiliki kanal yang sama dengan data pengguna. Sedangkan outbound ia memiliki kanal yang berbeda atau kontrol yang berbeda yang tidak bercampur dengan jalur utama data pengguna. Berikut adalah tampilan inbound dan outbound. Terdapat di sini F1 yang merupakan suatu kanal yang ditujukan kepada penerima sinyal dan eh, memiliki feedback yang sama. Jadi sinyal tersebut satu arah. Jadi ketika dia melakukan atau menggunakan outbound, sinyal tersebut terbagi menjadi dua kanal, F1 dan F2, di mana sinyal tersebut eh, tidak rawan ataupun aman dari gangguan-gangguan sinyal. Nah, berikut adalah evolusi signaling dalam telekomunikasi. Untuk evolusi sinyal dalam telekomunikasi ini terbagi menjadi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Di mana untuk generasi pertama atau 1G memiliki teknologi signaling in-band analog. Karakteristik utama dari in-band analog ini tidak efisien, tidak aman, tidak ada kanal signaling terpisah. Digunakan dalam sistem telepon seluler awal. Yang kedua yaitu adalah 2G. Dengan teknologi sinyalingnya itu adalah SS7 atau Signaling System 7. Dia memiliki karakteristik utama out of band, mendukung SMS dan roaming, dengan digunakan pada GSM, signaling digital. 3G atau generasi ketiga, yaitu adalah MAP dan RRC untuk teknologi signalingnya. Karakteristik utama itu mendukung mobilitas tinggi dan komunikasi data. Dengan keterangan tambahan, ia mendukung koneksi paket data. Untuk yang keempat yaitu ada 4G, memiliki teknologi signaling yang lebih modern, yaitu SIP dan diameter. Karakteristik utamanya itu memiliki IP based, efisien, mendukung VoLTE dan QoS. Sinyalnya berbasis IV dan mendukung VoLTE tadi. Yang kelima yaitu adalah generasi yang terbaru yaitu ada 5G. Memiliki teknologi signaling HTTP garis miring 2, reset API, dan SBA. Di mana karakteristik utama dari 5G tersebut itu modular. Yang kedua itu efisien, mendukung scaling, IoT, dan latensi rendah. Memiliki Service Based Architecture atau SBA dengan signaling yang efisien. Evolusi signaling dalam telekomunikasi. Evolusi signaling dalam telekomunikasi menyatakan bahwasannya signaling telah mengalami evolusi besar seiring perkembangan teknologi jaringan seluler dari generasi pertama atau 1G sehingga berkembang hingga generasi kelima atau 5G. Evolusi ini tidak hanya mencakup perubahan pada media transmisi, tetapi juga pada protokol, arsitektur jaringan, dan metode kontrol layanan komunikasi, di mana dapat terlihat dari generasi pertama itu digunakan pada telepon biasa, yang generasi kedua dan generasi ketiga mulai digunakan untuk media seluler, generasi keempat dapat digunakan media seluler dan komputer, dan generasi kelima sangat terbarukan tetapi baru saja bisa dipakai untuk media seluler. Di mana perbedaan dari generasi kedua dan generasi ketiga yaitu adalah
Sistemnya, sistem generasi 2 yang berbasis BSS atau PTS, dan sistem dari 3G itu menggunakan TRAN atau Node B, di mana memiliki core yang sama dengan sistem persinyalan yang sama, tetapi perbedaan penerimaan dan pengiriman terhadap suatu sistem dapat berpengaruh pada kualitas jaringan dan amplitudo dari sinyal tersebut. Untuk eh, generasi berikutnya yaitu ada generasi 4G dan generasi 5G merupakan generasi terbaru yang menggunakan node B hampir sama dengan hmm, 3G yang sudah menggunakan node B terlebih dahulu, tetapi ia tidak melalui eh, PSG atau ANC, langsung masuk melalui FC, kemudian memasuki data eksternal. 2.6 Perbedaan signaling channel dan traffic channel. Signaling channel. Signaling channel adalah kanal khusus yang digunakan untuk mengirim informasi kontrol dan manajemen antara perangkat pengguna UI dan jaringan seperti proses panggilan, autentikasi, paging, hingga handcover. Kanal tidak membawa data pengguna melainkan instruksi sistem. Contoh signaling channel pada jaringan GSM. 1. SDCCH Stand-alone Dedicated Control Channel digunakan saat proses setup panggilan dan register pengguna. B. Traffic Channel. Traffic Channel adalah kanal yang digunakan untuk mengirim data pengguna berupa suara, video, maupun data lainnya. Kanal ini aktif setelah signaling channel selesai membentuk koneksi. Contoh traffic channel TCH, traffic channel dalam GSM yang digunakan untuk komunikasi suara. Penelitian terkait beberapa penelitian dan kajian ilmiah telah dilakukan terkait efisiensi dan pengembangan signaling dalam jaringan digital, khususnya pada jaringan seluler generasi terbaru. 1. Efisiensi signaling dalam 5G. Penelitian oleh Alfendi et al. Efisiensi signaling menjadi tantangan utama dalam jaringan 5G karena meningkatnya koneksi simultan dan kebutuhan latensi rendah. 2. Optimalisasi signaling channel pada LTE. Studi oleh Sharma et 2021 meneliti kepadatan traffic signaling pada jaringan LTE dan mengusulkan pengaturan ulang parameter paging dan timer RRC sebagai cara untuk menekan beban signaling hingga 23% pada jaringan padat. Signaling dalam Internet of Things. Dalam koneksi IoT, signaling menjadi kritis karena jumlah perangkat yang sangat besar. Penelitian dari MISIC dan MISIC 2012 menyebutkan perlunya penggunaan language signaling protokol seperti SCOAP dan MQTT untuk mendukung efisiensi dan penghematan energi. Berikut presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.